Persiapan tata cara ibadah New Normal GBI Rock Bellagio, sesuai anjuran pemerintah tentang kapasitas ruangan tentang pembatasan orang dalam ruangan jemaat, bisa mendaftarkan diri untuk menghadiri ibadah melalui WhatsApp grup chat ke Gembala Komsel. Setiap kursi di gereja akan dikasih jarak 1-1,5 meter. Jemaat yang datang wajib dicek suhu tubuh dengan termometer. Untuk menghindari kontak fisik dalam menyapa, kita akan tetap menggunakan salam sehati. Amplop persembahan akan diberikan saat datang beserta anggur perjamuan. Durasi ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Untuk sementara sampai waktu yang ditentukan tidak ada ibadah sekolah minggu Rocky di gereja. Ibadah sekolah minggu akan tetap dilaksanakan melalui virtual meeting. Ruangan ibadah akan disterilkan dan disemprot disinfektan sebelum ibadah dan selesai ibadah. Setiap pembicara, pemimpin pujian dan singer akan menggunakan mic yang berbeda dan akan disteril selesai ibadah. Jemaat yang berusia lanjut dan badan tidak sehat dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Gereja akan memfasilitasi dengan live streaming di YouTube channel Rock Bellagio. Jemaat yang hadir wajib selalu kenakan masker dan jaga jarak untuk berinteraksi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan Allah, welcome to GBI Rock Bellagio Service. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah online streaming ini, dan mari kita siapkan hati, waktu, dan ajak keluarga saudara untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ibadah ini juga disertai dengan perjamuan kudus, jadi pastikan saudara telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Sebagai langkah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi the representative of Christ Kingdom, Rocky Bellagio telah menyediakan kegiatan berupa Bible Study yang dapat diikuti oleh adik-adik Rocky setiap minggu jam 9 pagi dengan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Kami yakin dan percaya, melalui ibadah online streaming ini, kita semua akan diberkati dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita suatu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel, dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan, "Shalom Pak Timotius." Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri, ya. Dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. "Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun." "Siapa Mas?" "Walaupun." "Sebab Bapak saya ngajar, walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik." Wah, bagus sekali, ya. Saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat, ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya. Berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya. Bukan reaksi, ya. Respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response.
Namun aku akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia, Ron, kamu itu aset kerajaan, Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu, nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya, masalahnya pemeliharaannya mahal dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan, dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya, ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliau, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus' name. Amen. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power Christ alive in me,
that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus.
Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Apa kabar? Saya yakin kita semua selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan. Dan saya berharap tubuh kita sehat, tapi rohani kita tetap lebih sehat. Kita akan menikmati firman Tuhan pada siang hari ini, pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam segala permasalahan yang ada, kami tetap teguh berdiri karena Tuhan selalu memelihara kehidupan dan menjaga kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami supaya kami mengerti, supaya kami memahami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Urapi hamba-Mu supaya hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara terkasih, berapa banyak yang saudara ingat berapa kali ibadah streaming yang sudah kita ikuti dari awal? Mulai kapan sih kita ibadah streaming? Ada yang ingat? Ya, kita mulai ibadah streaming pertama kali pada tanggal 22 Maret. Jadi sudah 2 bulan lebih kita menjalani ibadah ini. Bahkan 3 bulan kita ibadah streaming. COVID-19 sudah mengubah pola kehidupan kita, mengubah perilaku kita, cara kerja kita. Sekarang kita sudah terbiasa melihat orang menggunakan face shield, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan di tempat-tempat umum. Bahkan pemerintah sudah menyatakan kita harus siap-siap untuk masuk ke new normal. Dan kita sudah terbiasa untuk mengikuti ibadah secara streaming. Hal ini membawa saya ke dalam memori masa lalu saya, memori saat saya masih kanak-kanak, memori saat saya masih remaja. Dulu waktu kanak-kanak, saya diwajibkan untuk mengikuti sekolah minggu oleh orang tua saya. Dibangunkan pagi, padahal biasanya kalau hari Minggu kan santai, enak gitu. Harus bangun pagi, jam 7 sudah sekolah minggu, jadi seperti sekolah biasa. Kemudian pada waktu remaja, di dalam sebuah persekutuan remaja kami membahas satu materi, sebuah pertanyaan. Apakah kita wajib pergi ke gereja ibadah setiap hari Minggu? Beberapa di antara kami mengatakan wajib, kalau kita nggak ke gereja, kita akan berdosa. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Ternyata kondisi saat ini mengubah pemikiran tersebut. Ternyata kalau kita tidak pergi ke gereja setiap hari Minggu, di hari Minggu untuk ibadah, itu bukan dosa. Kondisi yang menyatakan demikian. Bahkan beberapa orang karena usianya dalam kondisi normal pun tidak bisa hadir ke gereja. Orang tua saya sudah tidak bisa pergi ke gereja. Jadi, benarkah COVID-19 telah mengubah ibadah kita? Kondisi ini memang sudah mengubah, tadi saya sampaikan, tetapi sebetulnya esensinya tidak berubah. Cara boleh berubah, liturgi boleh berubah, tapi esensi ibadah masih tetap esensi dari ibadah itu. Esensi ibadah bukan hanya kehadiran kita secara fisik, tetapi roh dan jiwa kita
apakah benar-benar hadir, beribadah, bersekutu, berinteraksi dengan Tuhan. Jadi kondisi ini sebetulnya tidak mengubah, tetapi kalau saya lebih suka katakan mengembalikan ibadah kita, maknanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan new normal, tetapi kembali ke normal. Nah, saya tidak mau katakan kita tidak lagi perlu ke gereja lagi. Saya masih tetap berharap kita masih bisa berjumpa di gereja ini. Bahkan kalau boleh kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, bersalaman satu dengan yang lain. Saya rindukan itu. Tetapi kalau ada yang berpikir bahwa ibadah streaming ini kurang rohani, kita perlu belajar. Kita perlu introspeksi. Bulan ini tema kita adalah tentang komunikasi. Saya ingin bercerita sedikit tentang kondisi keluarga kami. Di awal bulan Mei, anak saya sempat sakit karena demam berdarah, drop, harus masuk ke rumah sakit. Untuk diinfus pun sulit ternyata karena memang sudah terlalu kental. Trombosit tinggal 11.000. Puji Tuhan saat ini sudah sehat kembali dan sudah beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Pak Novit. Terima kasih untuk saudara-saudara yang mendukung di dalam doa sehingga anak kami bisa pulih sehat lagi. Saya ingin bercerita saat sakit, sebelum ke rumah sakit, anak saya sering telepon saya. Biasanya sih enggak, telepon sebentar saja dia sudah cukup ya. Tetapi saat dia sakit, dia dalam satu hari bisa menelpon, ngobrol 2 atau 3 kali, lebih banyak. Saya tidak bisa hadir menemani anak saya. Saya tidak bisa hadir menemani istri saya. Tetapi apakah kemudian orang bisa mengatakan saya bukanlah orang tua yang benar, bukan orang tua yang baik? Tidak. Saya yakin tidak. Karena kehadiran saya dengan video call, esensi itu sudah cukup untuk mereka. Mereka lebih tenang, mereka lebih damai sejahtera, mereka kuat menjalani masalah yang sedang dihadapi. Nah, ibadah juga demikian. Ibadah itu bukan seremonial kehadiran secara fisik atau kita dengan banyak-banyak simbol. Tidak, kehadiran kita mestinya ada suatu dasarnya. Dasarnya adalah kita mengasihi Tuhan. Ada satu ikatan kasih antara kita dengan sesama, antara kita dengan Tuhan yang menggerakkan kita di dalam ibadah kita. Mari kita belajar bagaimana sih sebetulnya ibadah yang diharapkan oleh Tuhan. Dalam Yesaya 29 ayat 13 dan 14 Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat, bangsa ini datang mendekat kepada Tuhan dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Bangsa Israel ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Mendekat dengan mulut dan bibirnya dengan pujian yang menakjubkan, tetapi ternyata hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki ibadah yang demikian.
kita bisa belajar dari bangsa Israel tentang ini, bahwa pertama Tuhan tidak suka dengan yang namanya keterpaksaan dan lip service. Ya. Kita bisa hadir di dalam gedung ibadah, kita bisa hadir di dalam sebuah ibadah, tetapi sebetulnya pikiran kita melayang entah kemana. Kita di dalam gedung gereja, di dalam sebuah ibadah masih bermain gadget, HP kita masih hidup, kita masih mengurusi bisnis kita, pekerjaan kita, hobi kita masih chatting ke sana ke sini. Bukan itu ibadah yang diharapkan oleh Tuhan. No. Berapa banyak anak-anak muda yang saat ini sedang menjalin hubungan, atau kita yang sudah berkeluarga, bagaimana rasanya saat kita lagi makan bareng atau lagi ngobrol, tetapi teman kita, pasangan kita asik, ya, kenapa? Gitu. Kita dicuekin. Kalau kita nggak mau, Tuhan juga nggak mau. Tuhan nggak mau dicuekin, Tuhan nggak mau dinomor sekiankan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang pencemburu. Intinya Dia nggak mau dibikin nomor 2, nomor 3 dan kesekian. Kalau kita lihat hukum Taurat, apa bunyi hukum Taurat yang pertama? Hukum Taurat yang pertama bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berbicara tentang hobi, Allah lain berbicara tentang kesenangan, tentang bisnis, tentang pekerjaan dan segala hal yang membuat Tuhan tidak menjadi utama di dalam kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang pencemburu. Ulangan 32 ayat 21 mengatakan, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Berapa banyak kita memiliki berhala-berhala, sesuatu yang melebihi dari kehadiran Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Sebab itu aku membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti mereka dengan bangsa yang bebal. Suatu pernyataan tegas dari Tuhan tentang kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau ada pribadi lain. Jika saat kita ibadah kita masih mengurusi yang lain, berarti kita masih menduakan Tuhan. Bahkan kalau kita lanjutkan di ayat 23 dikatakan, jika kita membangkitkan cemburu Tuhan, maka Tuhan akan menimbun malapetaka, akan menembakkan seluruh anak panahnya. Wow, ngeri sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah marah, Tuhan sudah cemburu, wow. Berapa banyak saudara-saudara terkasih yang waktu-waktu ini mengikuti drama Korea. Kan banyak waktu nih, ternyata banyak juga pada mengikuti drama Korea. The World of the Married. Kecemburuan seseorang ternyata bisa membangkitkan hal-hal yang luar biasa, yang mengerikan mereka lakukan. Jadi jangan datang ke gereja karena hari Minggu. Oh, hari Minggu, orang Kristen itu kalau hari Minggu ke gereja, enggak boleh kita melakukan itu. Jangan datang ke gereja karena kita orang Kristen. Jangan datang ke gereja karena ya biasanya demikian. Datanglah ke gereja, datanglah ke ibadah karena memang kita mengasihi Tuhan. Ada hati yang rindu. Kalau kita punya pasangan, kita pasti rindu. Sekali lagi saya katakan, saya masih tetap ada di Jakarta, keluarga saya masih ada di Jogja. Ada suatu kerinduan yang sangat saya ingin bisa pulang. Tapi karena saat ini kondisi tidak memungkinkan, masih tetap stay
di sini. Jadi, kehadiran tubuh kita harus disertai dengan roh dan jiwa kita. Nah, apa yang Tuhan kehendaki? Kita belajar dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Tuhan menginginkan kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Jangan hanya tubuh kita, roh kita, pikiran kita full harus ikut beribadah. Itu adalah poin pertama. Jadi saat kita dimulai dari roh kita, pikiran kita sepakat, saya mau beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh roh saya, sepenuh pikiran saya, itu akan menggerakkan tubuh kita. Kita menyiapkan diri kita, dan kita akan hadir dalam ibadah dengan penuh semangat. Yang kedua, saya mengajak kita melihat lagi ke Yesaya 29. Di sana dikatakan, jangan melakukan ibadah hanya karena perintah manusia atau kebiasaan atau hafalan. Aturan itu bisa menjadi beban untuk kita. Wah, ini hari Minggu jam sekian, enak masih santai. Aturannya orang Kristen itu harus ibadah ke gereja. Kalau itu yang kita lakukan, itu menjadi beban. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan ibadah itu sebagai sebuah hubungan, relationship. Hubungan yang terjalin dengan baik saat kita mengasihi Dia. Kita belajar dari percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Setelah berbincang-bincang tentang air minum, Tuhan Yesus minta air minum, mengupas kondisi wanita itu sehingga wanita itu terbelalak. Percakapan berpindah tentang ibadah. Perempuan itu berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Hal ini dikatakan oleh perempuan itu karena pada waktu dulu, pada waktu perpecahan bangsa Israel, Yerobeam itu kemudian mengubah tempat ibadah ke Gerizim supaya orang-orang Israel yang terpecah tidak ke Yerusalem, karena dia takut kalau orang-orang Israel itu akan kembali ke Yehuda. Jadi politis masuk ke agama. Itu aturan-aturan yang kemudian menjadi pembatas untuk mereka. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, bukan juga di gedung ibadah tertentu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi yang ketiga, kita harus memiliki ikatan. Kita harus mengenal Tuhan itu dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, ibadah kita juga akan bisa berjalan dengan baik. Tadi dikatakan kita ibadah bukan karena aturan.
Aturannya kita tidak bisa di gedung gereja saat ini. Ya, kita bisa di rumah, kita bisa ibadah streaming seperti saat ini. Ada aturan liturgi. Pemerintah mengatakan new normal. Biasa kita bisa ibadah sampai 2 jam. Kita sangat menikmati. Kemungkinan akan berubah. Cukup 1 jam. Apakah itu mengurangi esensi dari ibadah kita? Tidak. Roh dan hati kita yang akan menentukan itu. Jadi, mari kita introspeksi diri kita. Jangan hanya sekedar ke gereja, tapi mari beribadah dengan benar. Mulai dari awal hingga akhir, jangan telat. Saya seringkali menggunakan ini suatu pertanyaan. Kalau kita sudah pegang tiket pesawat terbang, tiket kereta api, berani nggak kita terlambat? Bahkan 2 jam sebelum waktu take off kita sudah ada di bandara. Tapi berapa banyak kita tenang-tenang saja saat kita terlambat dalam ibadah? Saat hujan, berapa banyak kita hujan, minggu ini saya nggak ibadah dulu. Tetapi dengan tiket perjalanan yang kita pegang, kita tetap melanjutkan perjalanan kita. Cek diri kita, apakah itu terjadi pada kita? Apakah itu kita lakukan saat kita ibadah streaming? Ini cuma ibadah streaming, saya cuma nonton video kok, tidak ada interaksi. Saudara-saudara, gak ada orang yang lihat saat kita mengikuti ibadah secara streaming. Tapi pasti Tuhan melihat hati kita, keseriusan kita. Apakah kita sudah mengikuti ibadah streaming ini dengan benar? Sudahkah kita menyiapkan roti dan anggur perjamuan kudus ini? Apakah kita sudah melakukan persiapan dengan benar? Itu akan menentukan kualitas kita. Mari saya ajak kita untuk hidup benar, beribadah benar setiap saat di hadapan Tuhan. Bukan hanya bibir, bukan hanya mulut kita, tapi roh kita, pikiran kita full untuk Tuhan. Kita melakukan ini bukan karena aturan, karena kita dewasa, tetapi karena memang ini kebutuhan kita. Dan kita melakukan dengan kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah itu sendiri. Kalau kita tidak memberikan tempat yang utama dalam Tuhan, dalam kehidupan ini, kehidupan kita akan porak-poranda. Orang dewasa dipegang komitmennya. Mari kita punya komitmen dalam beribadah, walaupun saat-saat ini kita ibadah secara streaming. Jadi beribadah dengan sepenuh hati dan jiwa. Jangan melakukan ibadah hanya karena perintah manusia atau kebiasaan atau hafalan, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Kenali siapa Tuhan kita, kepada siapa kita beribadah. Jangan salah Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus?
Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengingat lagi Tuhan begitu besar luar biasa kasih-Mu atas kami. Kami mengingat lagi akan perjanjian kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak kerajaan yang harus melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Bukan karena tulisan-tulisan atau orang lain, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Ucap syukur kami percaya yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Yang memiliki masalah Engkau berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terang langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari
dalam segala perkara Engkau turut bekerja. It's time for Rock News. Minggu depan, ibadah akan tetap dilakukan secara online streaming yang akan dilayani oleh doa puasa yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari kita ambil bagian dalam doa untuk bangsa Indonesia dan kota Jakarta. Komunitas Salim atau Komsel yang akan diadakan secara online. Saudara dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Untuk memperlengkapi diri dalam menjalani kehidupan yang Tuhan sediakan, mari kita terus bangun mesbah keluarga yang dapat saudara lakukan di rumah masing-masing setiap harinya. Dan bagi saudara yang ingin membantu dan memberkati pelayanan kami di tempat ini, dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer bank berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor telepon sebagai berikut. Atau, saudara juga dapat mengikuti kegiatan kami melalui media sosial kami sebagai berikut. Demikian ibadah online service GBI Rock Bellagio minggu ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, anugerah-Mu melimpah buat setiap kami putra-putri kerajaan-Mu. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan kalau ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami percaya Roh Kudus telah memberkati kami, khususnya melalui kebenaran firman-Mu yang kami percaya telah memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan sebentar sebelum kami berpisah, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Curahkan Roh-Mu Tuhan, biarkan Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan ada belas kasihan Tuhan, sehingga kami percaya melalui Tuhan karya Roh Kudus-Mu, kami percaya akan ada pemulihan besar terjadi buat bangsa dan negara kami Tuhan. Akan ada revival, akan ada terobosan-terobosan Tuhan, khususnya Tuhan bangsa dan negara kami akan dipulihkan dari pandemi ini Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan ada jalan keluar untuk semuanya ini. Engkau kuatkan para korban-korban pandemi ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan mereka yang sedang terbaring sakit juga Tuhan, Engkau pulihkan, Kau jamah dengan bilur-bilur darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat bapak-bapak gereja kami. Biarlah Tuhan terus Kau berikan mereka kesehatan yang sempurna, Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat atas mereka melalui bapak-bapak gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui hikmat yang Kau tanamkan dalam hidup mereka, mereka terus akan membawa kami, membimbing kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, melalui bapak-bapak gereja kami ini Tuhan, kami akan terus belajar tentang keteladanan hidup sebagaimana mereka hidup bersama Kristus. Biarlah kami putra-putrinya juga Tuhan, kami juga dapat melakukan hal-hal yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, dan sebentar kalau kami berpisah Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu akan sempurna untuk minggu-minggu ke depan Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari para putra-putri kerajaan Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu dan pandang wajah Tuhan.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus yang terus menaungi saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. I will live, I will not die, I will declare and leave you high. Christ revealed, and I am free in Jesus' name. Persiapan tata cara ibadah New Normal GBI Rock Bellagio sesuai anjuran pemerintah tentang kapasitas ruangan tentang pembatasan orang dalam ruangan jemaat. Bisa mendaftarkan diri untuk menghadiri ibadah melalui WhatsApp grup chat ke Gembala Komsel. Setiap kursi di gereja akan dikasih jarak 1-1,5 meter. Jemaat yang datang wajib dicek suhu tubuh dengan termometer. Untuk menghindari kontak fisik dalam menyapa, kita akan tetap menggunakan salam sehati. Amplop persembahan akan diberikan saat datang beserta anggur perjamuan. Durasi ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Untuk sementara sampai waktu yang ditentukan tidak ada ibadah sekolah minggu rohani di gereja, ibadah sekolah minggu akan tetap dilaksanakan melalui virtual meeting. Ruangan ibadah akan disterilkan dan disemprot desinfektan sebelum ibadah dan selesai ibadah. Setiap pembicara, pemimpin pujian, dan singer akan menggunakan mic yang berbeda dan akan disteril selesai ibadah. Jemaat yang berusia lanjut dan badan tidak sehat dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Gereja akan memfasilitasi dengan live streaming di YouTube channel Rock Bellagio. Jemaat yang hadir wajib selalu kenakan masker dan jaga jarak untuk berinteraksi.